Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Baik, kami dari tim Next Trend Media dari kelompok 6 mata kuliah manajemen proyek kelas AB 4807 akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek kami yang kami beri nama Next Trend Media. Nah, Next Trend Media itu seperti apa dan proyek kami itu berbasis apa dan outcome-nya seperti apa? Mari kita bersama-sama menyimak penjelasan dari Next Trend Media ini. Nah, sebelumnya anggota dari kelompok 6 itu ada Aisyah Nia Syamsuddin, ada Marina Septania, ada Amelia Rahma Hanifah, ada saya Muhammad bin Ramadan, dan terakhir ada Akin Fahimimal. Baik, nah untuk Next Trend Media sendiri itu deskripsinya adalah sebuah usaha digital yang berbasis agensi yang menawarkan layanan pengelolaan media sosial dan pembuatan konten kreatif. Nah, jadi kita adalah sebuah platform agensi yang kita tuh mempersiapkan untuk bisa membantu UMKM yang ada di sekitar Telkom University untuk dapat membantu memasarkan produk mereka melalui sistem digital marketing. Nah, kita eh, juga terintegrasi dengan beberapa UMKM yang ada di sekitar Telkom University itu untuk membantu memasarkan dengan digital marketing ini dengan membuat video konten atau membuat Instagram dari si pengguna dan juga kita merekomendasikan atau kita bisa memberikan pelatihan atau edukasi terhadap UMKM sekitar Telkom University. Nah, diharapkannya dengan proyek ini hadir sebagai solusi yang baik bagi UMKM yang terdapat kendala kesulitan mengenai konten video pendek yang menarik dan sulit menyesuaikan diri dengan tren media sosial yang terus berubah. Dengan nama kita yaitu Next Trend Media, kita juga memiliki beberapa spesifikasi yaitu untuk memprediksi tren di masa depan akan kebutuhan mahasiswa yang ada di Telkom University. Nah, untuk project overview-nya, nama resmi dari kami itu adalah Next Trend Media. Target pasar utama kami yaitu UMKM yang membutuhkan jasa digital. Namun kita melakukan dengan pendekatan-pendekatan terlebih khususnya. Kita bahas di next slide. Ketiga itu adalah media promosinya itu ada di Instagram untuk sementara ini. Durasi proyeknya itu berjalan sekitar 8 minggu dan value propositionnya itu adalah kita membranding dan memberikan konten yang kreatif untuk UMKM modern yang berbasis tren digital. Dan untuk stakeholder dari kelompok kita atau dari kelompok kami ada beberapa yaitu yang pertama itu founder dan juga owner. Nah, founder dan juga owner ini adalah orang-orang yang memiliki UMKM yang mereka merasa bahwa seiring berjalannya hari itu penjualan mereka itu jadi sedikit turun atau terjadinya adanya perubahan peminatan yang ada di bisnisnya mereka. Nah, sehingga kita masuk kepada founder dan owner ini sebagai bisnis to bisnis atau apa kita bisnis kita apa bisa kita jelaskan atau bisa kita rekomendasikan kepada orang yang punya bisnis atau B2B. Betul. Dan yang kedua itu kepada project manager. Nah, project manager sendiri juga terdapat sebagai project manager yang dimana project manager itu nanti bisa kita ajak kerjasama atau kita afiliasi yang sebagaimana ketika contoh seorang project manager luar itu dia bisa mendesain seperti UI UX atau yang segala macam. Nah, kita karena basicnya anak administrasi bisnis atau anak bisnis, kita menawarkan jasa kita yaitu Next Trend Media kepada si project manager UI UX ini untuk menjadi sebuah Next Trend Media yang lebih sempurna. Karena mengingat sementara ini kita untuk pemasaran dari Nexttrend Media kita sendiri kita melalui hanya ada di platform Instagram. Nah, melalui Project Manager ini harapannya nanti bisa memunculkan sebuah platform atau sebuah website tersendiri atau website khusus dari Nexttrend Media seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah tim kreatif. Nah, untuk tim kreatif sendiri karena sementara ini
dari Next Trend Media itu ada 5 orang dan juga telah memiliki tim kreatifnya tersendiri. Nah, namun seiring berjalannya waktu, harapannya kita juga dapat membuka peluang atau dapat membuka kesempatan bagi para teman-teman tim kreatif yang lainnya yang berada di Telkom University dan mahasiswa khususnya untuk dapat join kepada Next Trend Media ini. Nah, harapannya teman-teman selain bisa mengembangkan soft skill dan terutama hard skillnya, nanti teman-teman dari tim kreatif ini tuh harapannya bisa memperoleh portofolio, memperoleh pelajaran dari hal yang sudah ditransfer oleh Next Trend Media ini. Dan yang terakhir, ini adalah target utama kami atau stakeholder kami yang paling utama, yaitu adalah klien. Nah, klien itu sendiri itu maksudnya dari UMKM dan juga brand seperti platform media sosial yang lainnya. Seperti itu untuk stakeholder. Dan untuk selanjutnya, ada project charter yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, mungkin untuk Project Charter ini itu merupakan dokumen landasan proyek kami yaitu Next Trend Media, sebuah agensi yang membantu bisnis berkembang melalui konten video pendek di era pemasaran digital. Proyek ini dikelola oleh Muhammad Bintang Ramadan sebagai project manager dengan tim 5 orang yang mencakup bidang video, editing, desain kreatif, strategi media sosial, digital marketing, hingga videografi. Dan juga goals kami itu meliputi pembuatan konten video berkualitas, pengelolaan akun media sosial klien, peningkatan brand awareness, pelaporan analisis performa, serta edukasi strategi pemasaran digital kepada klien. Adapun risiko yang kami antisipasi adalah perubahan algoritma, persaingan dari kreator individu maupun agensi lain, tren yang cepat berubah, serta ekspektasi klien yang tinggi. Jadi proyek ini berlangsung selama 8 minggu, dimulai dari riset pasar dan perencanaan bisnis. Lalu ada pembentukan tim, persiapan alat, lalu ada pembuatan portofolio, soft launching, hingga mendapatkan klien pertama dan evaluasi performa di minggu terakhir. Baik, next. Next. Oke, untuk perumusan strategi konten Next Trend Media itu sendiri, yang pertama yang pastinya kita harus memiliki alur strategi. Yang pertama ada create identity, yaitu kita membuat nama brand, tagline, dan logo. Lalu kita membuat build first impression agar feed tidak kosong dan visualnya tetap rapi. Lalu yang ketiga start content marketing, yaitu kita membuat video konten kreatif untuk UMKM-nya. Nah, untuk brand introduction itu di tahap 1 kita membuat identitas brand, memberikan first impression profesional dan menjelaskan bisnis secara singkat. Lalu konsep feed awal yang sudah kita jalani juga untuk post pertama kita mengupload nama brand, terus post yang kedua tagline, yang ketiga itu logo brand. Lalu yang ketiga visual style feed, kita memiliki warna konsisten, lalu font simple dan modern, lalu gridnya disesuaikan untuk biar rapi. Lalu untuk sukses kriteria, kemungkinan keberhasilan itu kita di engagement meningkat lebih dari 30% dan kita membuat brand dikenal di kalangan UMKM. Next. Lalu ini adalah strategi awal Instagram untuk pembuatan konten. Yang pastinya kita membuat tentukan tujuan konten, tentukan kita akan membuat konten seperti apa. Yang pastinya kita membuat awareness, engagement, dan conversion. Lalu kita membuat konten yang gampang dikenali target audience seperti usia, lifestyle, dan platform favorit seperti TikTok ataupun Instagram Reels. Lalu yang ketiga, tentukan konsep video, pilih gaya video. Lalu untuk tahapan pembuatan konten, yang pertama brainstorming ide, lalu script, kita membuat script atau storyboard, lalu persiapan syuting dan proses syuting, dan yang terakhir editing video menggunakan CapCut atau VN. Next. Nah, di sini ada work breakdown structure. Kita ada
7 tahapan, yaitu perencanaan bisnis dan riset pasar, yaitu kita menganalisis, mengidentifikasi, menganalisis kompetitor, perumusan strategi konten awal, lalu yang kedua tahapan pembentukan tim dan pembagian tugas. Lalu kita membuat persiapan peralatan dan software, yang keempat pembuatan portofolio awal, yang kelima yaitu soft launching layanan, yang keenam operasional layanan, dan yang terakhir kita mengevaluasi proyek kita. Next. Lalu selanjutnya ini ada tabel kegiatan proyek. Dapat kita lihat di kode A itu merupakan perencanaan bisnis dengan durasi 3 hari. Lalu di kode B itu merupakan riset pasar setelah kode A dengan durasi 4 hari. Lalu di kode C itu pembentukan tim setelah kode A dengan durasi 2 hari. Lalu di kode D pembagian tugas setelah kode B dan C dengan durasi 2 hari. Lalu di kode E persiapan peralatan dan software setelah kode D dengan durasi 3 hari. Lalu di kode F itu merupakan pembuatan portofolio awal setelah kode E dengan durasi 5 hari. Dan di kode G merupakan soft launching layanan setelah kode F dengan durasi 2 hari. Dan di kode H merupakan operasional layanan setelah kode G dengan durasi 7 hari. Dan di kode E evaluasi proyek setelah kode G dan H dengan durasi 2 hari. Next. Lalu di sini ada networking diagram and critical path method atau AON. Dapat kita lihat di diagram A itu merupakan perencanaan bisnis. Lalu di diagram B itu merupakan riset pasar setelah perencanaan bisnis. Lalu di diagram C merupakan pembentukan tim setelah kode A. Lalu di diagram D itu merupakan pembagian tugas setelah kode B dan C. Dan di diagram E itu merupakan persiapan peralatan dan software setelah kode D. Lalu di diagram F merupakan pembuatan portofolio awal setelah diagram E. Lalu di diagram G merupakan soft launching layanan setelah diagram F. Lalu di diagram H itu merupakan operasional layanan setelah diagram G. Dan di diagram I merupakan evaluasi proyek setelah diagram G dan H. Baik, selanjutnya adalah tabel perhitungan forward and backward pass. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui ya apabila tabel kegiatan proyek ini telah ada kode kegiatan pendahuluan dan durasinya. Nah, namun ternyata setelah kita analisis lagi, kita menggunakan tabel perhitungan forward and backward pass itu kita ada turunannya lagi. Jadi dari contohnya adalah kode A. Nah, kode A itu durasinya itu 3 hari. Dari durasi 3 hari ini kita breakdown lagi yaitu kepada ESEF atau early start dan juga early finish dan juga last start dan juga last finish serta select seperti itu. Nah, seperti contoh di sini kita ambil kepada ambil kepada kolom B itu dengan durasi 4 hari ternyata early startnya itu berada di hari yang ketiga dan juga early fast atau kecepatan selesai yang paling awal itu ada di hari ketujuh. Nah, namun apabila di durasi keempat ini itu last startnya itu ada di hari ketiga juga, namun last finishnya itu berada di hari ketujuh juga. Dan kebetulan sama ketika kita ambil contoh lagi kepada seperti contoh di kolom F. Nah, di kolom F itu dengan durasi 5 hari, yang dimana early start yang direncanakan itu pada hari ke-12 itu bisa finish di hari ke-17 dan juga last start dan juga last finishnya kebetulan sama juga seperti itu. Nah, seperti contoh ketika kita ambil di diagram C itu dari durasi eh, hari kedua atau durasinya itu 2 hari. Ketika kita early startnya itu di hari ketiga dan juga early finishnya itu di hari kelima. Namun apabila kita startnya itu di hari kelima itu bisa bahkan sampai finishnya itu di hari ketujuh, yaitu yang dimana molor 2 hari atau select 2 hari seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil pelaksanaan dari kegiatan yang sudah ditentukan sesuai timeline. Yang pertama itu pada kegiatan di minggu pertama sampai dengan minggu keempat,
Untuk secara keseluruhannya itu proyek telah mencapai sekitar 100% dari total waktu yang direncanakan dengan rincian-rincian sebagai berikut. Tahapan perencanaan itu 100% selesai, tahap persiapan tim dan peralatan juga 100% selesai, tahap operasional dan peluncuran awal sedang berjalan atau in progress sampai dengan saat ini. Untuk tahapan yang telah dilaksanakan, di minggu pertama dan kedua itu ada perencanaan usaha dan analisis pasar, di mana kami menentukan studi tim kebutuhan pasar, lalu mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM yang ada. Lalu di minggu kedua, kami melakukan pembentukan tim dan penugasan kepada tim. Yang pertama itu kami membentuk struktur organisasi utamanya, lalu mengatur pembagian tugas kepada seluruh anggota tim. Nah, selanjutnya ke minggu ketiga, mempersiapkan alat dan juga perangkat lunak editing. Kami menyiapkan infrastruktur pendukung, lalu melakukan instalasi dan pengaturan perangkat lunak editing. Lalu di minggu keempat, yaitu pembuatan portofolio konten awal, di mana di sini kami membuat COB video pendek sebagai material referensi, lalu menyusun rencana draft untuk manajemen akun di media sosial. Boleh di next. Baik, sebelumnya izin menambahkan juga, pada minggu keempat kita telah membuat portofolio konten awal, yang dimana seperti di gambar ini, kita membuat brandingan dari Nexttrend Media itu adalah orange dan juga hitam. Nah, color palette orange dan juga logo mengarah ke depan ini itu berarti seperti filosofinya kayak kita menuju ke masa depan yang cerah seperti warna jingga, seperti itu. Nah, selanjutnya di hari pelaksanaan kegiatan di minggu kelima sampai dengan minggu ke-8, yaitu di minggu kelima kami sudah soft launching, di mana kami mempublikasi konten awal yang telah dibuat sebelumnya. Lalu di minggu ke-6 sampai dengan ke-7 itu kami mendapatkan klien dan juga menjalankan operasional seperti pada biasanya di hari-hari, membuat beberapa konten rekomendasi dari bisnis klien di sekitar Telkom University, baik itu feeds ataupun reels, dan juga konten branding dari Nexttrend Media itu sendiri. Lalu di minggu ke-8 kami melakukan evaluasi untuk tim kami, yaitu yang pertama membuat rincian budgeting dan estimasi biaya project, lalu menyusun KPI dan target performa konten secara lebih spesifik, dan membuat SOP produksi dan quality control konten, lalu menggunakan tools project management seperti Trello atau Notion. Selanjutnya menambahkan evaluasi mingguan untuk monitoring progress, lalu membuat prioritas pekerjaan agar tim lebih fokus ke tugasnya, lalu menyiapkan strategi cadangan terhadap perubahan tren di media sosial. Dan yang terakhir kami akan memperkuat branding dari Nexttrend Media sendiri agar kami memiliki citra khas dibandingkan kompetitor yang lain. Boleh di next. Baik, Pak. Nah, sebelumnya izin menambahkan juga seperti yang tahap yang telah dilaksanakan kepada minggu kelima sampai minggu ke-8. Dari minggu kelima yaitu kita telah melaksanakan soft launching, yaitu kita membuat konten-konten untuk pemasaran atau sebagai portofolio portofolio awal kami. Nah, kita telah membuat seperti 3 video yang berada di bawah ini agar eh, calon klien itu dapat mengetahui terlebih dahulu apa sih ini Nexttrend Media sebelum nanti kita mendapatkan beberapa klien yang seperti warung makan, seperti jajanan-jajanan yang ada di sekitar Telkom University dan juga seperti contohnya itu minuman viral juga karena telah mengetahui portofolio dan dasar-dasar yang telah kita tentukan. Nah, untuk selanjutnya, karena kami adalah sebuah agensi yang dimana kita fokusnya tuh berada di digital marketing, yaitu kita sedikit lebih minim untuk pengeluaran biayanya daripada beberapa kelompok. Nah, untuk pengeluaran biaya dari kelompok ini, untuk sementara ini itu adalah kita menggunakan Canva Pro atau sebuah platform yang menggunakan layanan sebagai premium untuk dapat kita menggunakan akses lebih jauhnya untuk sementara itu. Dan juga dari pengeluaran biayanya ini, proyek proyek kita telah berjalan sesuai perencanaan yang dibuat. Nah, proyek ini berfokus kepada pengembangan branding, pemasaran digital UMKM melalui media sosial dengan memanfaatkan strategi konten yang kreatif, estetik, dan juga mengikuti tren digital saat ini. Nah, harapannya melalui proyek ini kami telah memperoleh pengalaman untuk menerapkan pengalaman manajemen proyek, kerjasama tim, serta pengelolaan strategi digital marketing. Nah, konsep branding dan juga konten marketing yang telah kita rancang dan kita buat
Sehingga Nexttrend Media ini memiliki potensi untuk dapat membantu UMKM guna meningkatkan kualitas promosi digital serta memperluas jangkauan pasar melalui media sosial. Nah, baik, sekian dari kelompok 6 kelas AB 4807 dari tim Nexttrend Media. Apabila ada beberapa evaluasi atau ada beberapa kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.